Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Sa'labah Al-Ansari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya. Semoga bermanfaat. Pada saat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Sa'labah, seorang hamba yang hidup miskin, tetapi dengan kemiskinannya tidak mengurangi kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sholat selalu berjamaah bersama dengan para sahabat yang lainnya, di mana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Di situ ada Sa'labah menjadi makmumnya. Hanya saja Sa'labah ini aneh, yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya padanya. Setiap selesai sholat, Sa'labah selalu langsung pulang. Dia melupakan wirid, zikir, serta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sahabat-sahabat selesai sholat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Sa'labah langsung jalan. Dan begitu setiap kali beliau sholat, sampai suatu saat beliau ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Sa'labah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'labah, labaik ya Rasul. Engkau seperti orang munafik saja ya Sa'labah. Tidak betahkah engkau di masjid ya Sa'labah? Apakah tidak penting untukmu doa dan wirid selesai sholat? Setiap selesai sholat engkau langsung pulang. Setiap salam engkau lantas jalan. Kenapa begitu wahai Sa'labah? Dan Sa'labah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maafkan saya ya Rasul. Rasulullah berkata, kenapa ya Sa'labah? Saya bukan menganggap doa dan wirid itu tidak penting untukku ya Rasul. Rasulullah berkata, lalu? Sa'labah berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti aku tidak betah di masjid ya Rasul. Kemudian, kenapa engkau lantas jalan pada saat selesai sholat, pada saat selesai salam ya Sa'labah? Sa'labah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ini keluarga miskin ya Rasul. Kain pun satu, berdua dengan istri saya ya Rasul. Ketika saya hendak sholat ke masjid, istri saya menunggu saya untuk bergantian kain sarung ya Rasul. Kalau saya pakai waktu saya untuk wirid dan zikir serta doa, istri saya tidak kebagian waktu salat ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, oh begitu ya Sa'labah. Lalu bagaimana ya Sa'labah? Sa'labah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, karena sudah terlanjur ditanya oleh engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah Rasul. Apabila Rasul berdoa, doanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maksud kamu ya Sa'labah? Sa'labah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doakan saya ya Rasul, agar saya menjadi orang kaya ya Rasulullah. Kalau nanti saya kaya, saya punya sarung sendiri,
istri saya punya sarung sendiri. Tenanglah, nanti saya beribadah ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, ya Sa'labah, engkau kan orang Islam ya Sa'labah. Bagi orang Islam, contoh untuk kehidupannya siapa yang engkau contoh ya Sa'labah? Sa'labah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'labah, apakah engkau melihat aku kaya ya Sa'labah? Sa'labah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ya Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'labah, lalu kenapa engkau minta didoakan supaya menjadi kaya ya Sa'labah? Lalu Sa'labah pulang ke rumahnya mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari berikutnya bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'labah, bagaimana ya Sa'labah? Dan Sa'labah berkata, ya Rasulullah, sudahlah, doakan saja saya menjadi orang kaya ya Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'labah, ya Sa'labah, qalilun tuaddi sukrahu khairun min katsirin la tutiqhu. Sedikit kamu syukuri itu jauh lebih baik daripada banyak engkau tidak bisa mengembannya ya Sa'labah. Sudah, pulang saja. Dan Sa'labah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ya Rasul. Di hari kemudian Sa'labah bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari yang ketiga Sa'labah dengan tekad yang bulat, dan pada saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah berkata, ya Rasul, doakan saya ya Rasul, doakan saya ya Rasul. Kalau sarung dipakai berdua tidak khusyuk kami beribadah ya Rasul. Doakanlah saya kepada Allah ya Rasul, agar saya menjadi orang kaya. Kalau nanti saya kaya, saya akan sholat berjamaah, saya akan bersedekah, saya akan berzikir, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap orang akan saya berikan haknya ya Rasul. Begitulah permintaan Sa'labah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizq Sa'labah. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada Sa'labah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'labah diberikan hadiah kambing betina yang sedang hamil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berkata kepada Sa'labah, peliharalah ini ya Sa'labah, mudah-mudahan membawa berkah untukmu ya Sa'labah. Akhirnya kambing itu yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Sa'labah. Akhirnya kambing itu pun melahirkan seorang anak dan terus beranak pinak. Semakin hari kambingnya semakin banyak beranak pinak dan berkembang biak. Dan pada saat kambing banyak berkembang biak, Sa'labah mulai kesibukan dengan aktivitasnya. Datang salatnya mulai terlambat. Sebelum dia kaya, pada saat belum azan, Sa'labah sudah ada di dalam masjid. Sekarang pada saat imam, pada saat muazin sedang qomat, baru dia datang ke masjid. Lama-kelamaan salat 5 waktu pun tidak terlihat di dalam masjid. Hanya salat Jumat saja yang di dalam masjid, itu pun apabila khatib sudah naik mimbar. Pada saat di akhirnya Sa'labah salat Jumat tidak terlihat sama sekali di dalam masjid pada hari Jumat. Dan orang pun mulai bertanya, kemana Sa'labah? Kemana Sa'labah? Dan dijawab oleh para sahabat, sibuk, Sa'labah sibuk, Sa'labah sibuk menggembala kambing keluar kota. Sampai-sampai pada saat turun perintah untuk berzakat, mengeluarkan
hasil peternakan, Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakatnya. Sampai pada saat di zaman Utsman bin Affan, Sa'labah mengalami kebinasaan dan bangkrut dengan seluruh hartanya. Waila ya Sa'labah, celaka Sa'labah. Kisah ini adalah sebagai gambaran pada saat Sa'labah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesusahan, kemiskinan, Sa'labah mampu mengembannya. Dan pada saat Sa'labah diuji dengan harta yang berlimpah ruah dengan kekayaan, dia gagal, berantakan. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.